Itu siapa yang Salah mengatakan? kamu cuma. Salah kamu. Kamu sudah mengarang. Jangan lari ya. Jangan lari ya Juma ya. Jangan lari ya. Jangan lari. Di sini akan saya bantah Anda habis-habisan bahwa Anda salah. Sudah pada saat penyerahan daripada Tuhan Yesus kepada bangsa Romawi, perkataan demikian tidak ada, melainkan pelukan daripada Yudas yang menunjukkan siapa Yesus sebenarnya. Anda salah. Aku tunjukkan dalil Tidak ada boleh? ayatnya. Bisa kupermalukan kamu sore ini? Kutunjukkan dalilnya. Jadikan Yesus akulah jalan. Anda nggak jadi Kristen. Kenapa Anda ikuti Kristen? Kenapa Anda ikuti Farisi? Kenapa nggak ikuti Yesus? Sekarang kita bukan masalah Farisinya. Sekarang kata-kata masalahnya itu adalah perkataan daripada Tuhan Yesus. Nah, terus kenapa Anda nggak ikuti? Ya, siapa tidak bilang mengikuti? Kami ikuti. Mana ada buktinya Anda menjadi Kristen? Anda pula yang tahu kami tidak jadi. Sekarang pertanyaannya, kan Anda sudah jawab, yang mendirikan sekte Kristen ini siapa? Anda tadi sudah menjawab orang Farisi. Ada di sana pendiri orang Kristen, orang Farisi. Ada di sana. Lalu yang disebut kemudian setahun sedang tinggal di Antioquia. Coba Anda baca, baca KPR 11 nomor 26. Baca. Anda tahu nggak apa pengertian daripada Kristen? Pengikut Kristus. Ya udah, jadi pengikut Yesus, pengikut Yesus Kristus. Kata siapa? Itu Anda ketahui itu Bang Juma. Di sana Anda mengakui pengertian daripada Kristen pengikut Yesus. Udah? Salah. Kristen itu kan pertanyaan saya kepada Anda. Iya. Dengar, tahan diri, jangan emosi. Kristen nggak ada emosi. Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kristus belum tentu Yesus. Yesus memang sudah pasti Kristus, tapi Kristus belum tentu Yesus. Pandai kali Anda Bang Juma. Yang namanya Kristus itu satu. Yesus Kristus itu satu. Tidak bisa Anda pisahkan Yesus dengan Kristus. Memang Yesus sudah pasti Kristus, tapi Kristus belum tentu Yesus. Dari mana Anda pula membicarakan omong demikian? Yesus belum. Matius 24 nomor 24. Kristus palsu akan melakukan tanda dahsyat, mujizat, kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Kristen pengikut Kristus. Kristus mana yang Anda ikuti? Dengan menyembah anak orang, makan babi, tidak bersunat. Itu Kristus siapa yang mengajarkan itu? Jadi menurutmu anak orang Kristus itu bukan Yesus? Kristus siapa? Di mana Yesus mengajarkan ibadah minggu? Anda sendiri tadi sudah mengatakan anak orang. Memang Yesus itu anak daripada orang, anak daripada Bunda Maria. Pertanyaan saya kepada saudara. Sudah ngomong demikian. Kristus mana yang mengajarkan Anda ibadah minggu menyembah anak orang? Kristus mana? Oke. Kalau masalah beribadah Bang Juma, itu kami melakukannya sesuai dengan hukum Taurat. Sudah? Hukum Taurat di bawah-bawah. Hukum Taurat di bawah-bawah. Kami diajarkan 10 hukum Taurat Juma. Kami diajarkan 10 hukum Taurat. Pertanyaan saya. Kristus mana yang mengajarkan ibadah minggu? Kristus anak Bunda Maria. Di mana Yesus anak Maria mengajarkan ibadah hari Minggu? Oke. Pada mulanya firman itu adalah Allah. Dan penyambungnya. Allah itu. Kamu apa hubungannya? Dengar apa dengan dia? Itulah mengatakan di mana Yesus mengajarkan ibadah minggu di mana? Oke. Sekarang kita ke topiknya dulu. Yesus itu adalah Allah itu sendiri.
seorang generasi mulai jurus Kristus palsu dipakai. Nggak ada Yesus mengatakan kalau Elohim itu adalah dirinya sendiri, itu nggak ada. Inilah kenapa kalian disebut orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Sejahat-jahatnya orang Farisi tidak pernah mendudukkan Yesus itu sebagai Elohim. Tidak pernah. Oke, gini, sejahat-jahatnya. Tetapi orang neraka yang menjadi pengikut orang Farisi seperti kalian ini, kalianlah yang membuat kejahatan lebih 2 kali lipat daripada mereka. Oke, Bang Juma. Jadi kalau kita pergi sampai ke sana, panjang cerita ya Bang Juma. Masalahnya mungkin sampai sekarang ya, kalau yang saya tahu bahwa bangsa Israel itu belum menerima Yesus. Memang menerima sebagai apa? Yesus, bukan. Menerima sebagai dengar dulu saya. Enggak. Mereka tidak menerima Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Nenek Mukiper. Sejak kapan Yesus datang kepada mereka mengajarkan dirinya Tuhan? Di mana? Makanya saya bilang Juma, kalau sampai saat ini mungkin ya sepengetahuan saya. Di mana pernah Yesus mengajarkan dirinya Tuhan? Di mana? Kalau secara langsung dengan perkataannya, nggak ada kan? Tidak ada perkataan itu. Makanya kamu disebut Yesus sebagai 2 kali lebih jahat dari orang Farisi, karena kalian ini mengajarkan sesuatu yang tidak pernah Yesus ajarkan. Oke, Bang Juma. Kalian ngarang, itulah kalian disebut 2 kali lebih jahat. Bang Juma. Disebut orang neraka, itulah kalian. Ini kan ada dalilnya juga. Saat Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurutmu aku siapa? Mesias. Mesias. Iya. Mesias itu apa? Iya, Mesias itu apa? Pada saat Yesus berkata kepada murid-muridnya, engkau adalah Tuhan dan Guru. Mesias itu manusia yang diurapi sama. Bukan Tuhan seperti di gereja. Makanya Yesus mengatakan Kristen itu orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Gitu. Jadi anak di saat di perkataan Anda membilang Yesus berkata Kristen itu adalah orang neraka. Yes, tapi di sisi lain sah. Anda membantah Yesus itu sebagai itu sah. Kalau menurut Kristen yang dimaksud Yesus. Kalau menurut pandanganmu Bang Juma, Yesus itu Yesus yang kami sembah, menurut yang Anda ketahui itu apa coba? Itu Yesus adalah yang lahir dari Yesus yang lahir dari perawan Bunda Maria, menurut Anda itu apa? Bukan. Coba? Itu bukan sembahan Anda. Yesus anak Maria bukan sembahan Anda. Bukan. Loh, kenapa sembahan Anda? Dengar. Sembahan Anda adalah makhluk asing yang keluar dari kubur memakai nama Yesus. Itu bukan Yesus anak Maria. Itu menurut Anda, oke? Itu Paulus kan sendiri yang mengatakan itu. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Itu menurut Anda. Paulus yang mengatakan itu. Paulus. Kenapa umat Kristen merayakan hari Natal? Karena hari Natal tersebut adalah hari kelahiran Sang Juru Selamat yang namanya Yesus Kristus yang lahir dari perawan Bunda Maria. Yesus tidak pernah lahir tanggal 25 Desember. Mana dalilnya? Kenapa Anda bisa membantai itu coba? Mana dalilnya anak Maria lahir 25 Desember? Dalil. Memang gini. Kalau Anda menerima dalil sesuai dengan angka-angka, dengan angka-angka 25 Desember itu angka. Oke, iya makanya kalau Anda menerima di mana anak Maria lahir 25 Desember? Di mana lahir 25 Desember Yesus, di mana lahirnya? Boleh didengar. Itu lahir dewa matahari. Boleh itu dewanya orang Roma Yunani lahir tanggal 25 Desember. Ya, itu perhitungannya dari kejadian itu sampai tanggal 25 Desember itu di mana Yesus? Di mana Yesus lahir tanggal 25 Desember? Di mana? Itu karangan gereja Katolik. Sekarang sekali lagi saya katakan kepada saudara, Yesus mengatakan Kristen adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Titik.
Gini loh Bang Juma. Titik. Banyak Itu tidak sekarang. bisa diragukan lagi. Iya. Itu tidak saya bantah. Itu tidak saya bantah. Oke, Banyak sepakat sekarang, kita berarti. makanya ada perkataan Yesus, banyak yang terpanggil tapi hanya sedikit yang terpilih. Dia Itu mengaku ucapan Kristen. Yesus. Itu ucapan Yesus untuk orang Di sana Yahudi. tadi, di sanalah cocoknya perkataan Anda kalau Anda letakkan gitu dia Bang Juma. Sekarang Itu banyak orang ucapan mengaku Kristen. Yesus. Ini loh, Bang Juma. Sekarang orang Itu banyak uj- mengaku Kristen, aku percaya ini, tapi Astagfirullahaladzim. dia tidak Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kristen itu pengikut Kristus. Sedangkan Kristus itu banyak yang palsu, yang menyesatkan, memakai nama Yesus. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Oke. Pengikut Kristus yang banyak itu di mana? Ada selain Kristen? Ada? Nggak ada. Berarti yang menggenapi Kristus palsu menyesatkan banyak orang itu ya korbannya Kristen. Ada yang lain dari Kristen? Nggak ada. Cuman Kristen doang. Itu nubuatan Yesus. Dan kalau Anda percaya Yesus, ya Anda harus keluar dari Kristen. Wajib mutlak kalau Anda percaya Yesus. Kalau itu perkataan Anda, kalau percaya Yesus harus wajib keluar dari Kristen. Terus mau kemana perginya coba? Kemana Ke perginya? Islam. Ke Islam. Loh. Loh. Apa kata Yesus? Dengar dulu. Anda saja tidak mengakui Yesus. Kemana pula Anda mengaku kalau Yesus itu membawa ajaran kalian? Di mana Loh, sekarang? Yesus itu juru salom, betul tidak? Kutanya dulu. Yesus itu juru salom. Ya, yes. Salom dalam bahasa Arab apa? Kalau bahasa Arab saya nggak tahu. Kalau pokoknya shalom dalam Islam. ada. Salom Islam. Oh, jadi makanya kami sama orang Yahudi beri salamnya itu sama. Shalom alaikum. Assalamu alaikum. Alaihim. Shalom. Salamu alaikum. Alaihim. Sama. Yesus juru selamat. Juru salam. Ketawa dia. Adakah sekarang orang umat Muslim mengucapkan kata shalom? Ya Kak, itu bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya salam. Assalam, shalom. Shalom alaikum. Assalamualaikum. Kata-kata yang asli yang keluar dari mulut Yesus shalom apa assalamualaikum? Shalom, bahasa Ibrani dia. Udah ngapain kamu bantah di sana? Sekarang Anda bandingkan. Sekarang Anda bandingkan Yesus juru Shalom atau Yesus juru Kristen. Bandingkan itu. Gini loh Bang Juni, kalau memang perkataan demikian yang keluar daripada mulut Tuhan Yesus shalom, ngapain Anda roba-roba menjadi assalamualaikum? Meniru namanya itu. Oh enggak dong. Kami assalamualaikum karena kami Arab. Dengar. Sesuai dengan fakta. Pakai ini diskusi. Keturunan Abraham memiliki 3 bahasa. Ibrani, Aram, Arab. Ini 3 bahasa serumpun. Tidak bisa Anda rubah ini. Tidak bisa Anda rubah. Ini bahasa keturunan daripada Abraham. Yesus juru Shalom. Shalom dalam bahasa Arab salam, akar kata dari Islam itu sendiri. Nah sekarang Kristen ini adalah hinaan, kata hinaan yang diberikan kepada pengikut Paulus yang tinggal di Antioquia setahun bersama dengan Paulus di sana. Itu adalah hinaan penganut nyembah berhala kepada pengikut Paulus. Bang Juma merendahkan aja kerja Bang Juma. Bang Juma kerjanya merendahkan aja. KPR 1126 yang menjelaskan itu, bukan saya. Saya berbicara berdasarkan dalil. Setahun lamanya murid
murid itu tinggal bersama di Antioquia. Disebut pertama kali dengan sebutan Kristen. Dalil. Siapa yang di Antioquia? Orang Farisi. Namanya siapa? Paulus. Dialah pendiri agama Kristen itu yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan sampai Roma, sehingga pengikutnya disebut Kristen. Dan Kristen ini, kata Yesus, orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Memang menurut pandangan ada, Paulus itu siapa coba? Paulus itu adalah orang munafik. Loh, itu dia selamanya orang munafik atau adakah perubahan pada dirinya? Selama-lamanya dia orang munafik. Selama-lamanya sampai dia meninggal dunia dia orang munafik. Hai, Anda baca suratnya dia. Anda baca surat-suratnya. Berarti Anda kan tidak tahu ceritanya Paulus. Itu Paulus Cerita itu apa? namanya setelah itu Saulus. Paulus itu ceritanya setelah dia menerima pengajaran Tuhan Yesus. Sebelumnya dia itu yang namanya Saulus. Yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Yang datang kepada Paulus itu Kristus palsu. Makanya dengar, makanya setelah kemudian dengar dulu, makanya setelah kedatangannya makhluk asing yang ngaku Yesus ini kepadanya, ajaran Taurat dianggapnya sampah, dianggap tinja. Kenapa Anda bilang Yesus yang datang kepada Saulus Yesus palsu? Oke, saya jawab. Di dalam orang yang datang kepada Paulus itu berupa apa? Berupa cahaya kah, manusia kah, apa segala macam? berupa cahaya, sama seperti iblis yang Yesus sendiri katakan di dalam Matius 27, Lukas 27 nomor 18, Lukas 10 nomor 18. Aku melihat iblis turun dari langit berupa cahaya. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Berupa cahaya yang datang kepada Paulus. Yesus, dengar. Anda mau tahu di mana sisi bahwa yang datang ke Paulus itu bukan Yesus? Anda mau tahu? Dengarkan saya, Bung. 2 menit paling lama. Ketika di Bukit Zaitun, Yesus berkumpul dengan murid-muridnya di Bukit Zaitun. Murid-muridnya bertanya kepada dia. 11 muridnya bertanya kepada Yesus, Guru, itu tahun antara 30 sampai tahun 33 Masehi. Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Seluruh manusia akan meratap. Langit, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu tanda kedatanganku. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda dahsyat, mujizat-mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang mengatakan aku bertemu dengan Mesias, Kristus di padang gurun, jangan kau percaya. Atau dia berkata aku melihat Mesias di dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak kedatanganku. Nah, itu Yesus ucapkan, sadar, itu Yesus ucapkan kepada muridnya di tahun 30. Tahun 52 Paulus tiba-tiba bertemu dengan murid dan berkata, hei murid Yesus, aku bertemu dengan gurumu ketika aku ke Damsyik loh. Apa nasihat Yesus kepada muridnya? Percaya atau jangan percaya? Oke, jadi gini loh Bang Juma. Jawab dulu dong. Apa nasihat Yesus ketika Yesus mengatakan apabila ada orang berkata bertemu dengan aku, jangan kau percaya. 50 tahun Paulus kemudian bertemu dengan murid Yesus dan mengatakan, hei murid Yesus, aku bertemu dengan gurumu loh. Kristen
jangan percaya. Oke, silakan. Udah. Nah, Silakan. jadi gini loh Bang Juma. Uraian yang Anda sebutkan tadi itu tertulis di mana semua sebelum kita ambil kesimpulannya? Matius 24 Berarti di nomor Alkitab 4. kan? Oke. Yes, iya dong. Oke. Perkataan Masa itu, saya harus Iya. mengajarkan ke Al-Quran? Iya, perkataan yang Anda sebutkan tadi, dan itu perkataan semua Anda yakini, dan itu perkataan Saya semua yakin Anda itu. yakini. Itu ucapan Yesus. Mantap. Terus, Mantap. apa masalahnya? Berarti perkataan itu ada di Bible, bukan di Al-Quran. Mantap, Bang. Al-Quran mengatakan, Man ansari ilallah, nahnu ansarullah. Gila. Masih mau lanjut? Itulah kita. Sekarang saya balik samamu. Apakah Anda percaya cerita itu? Kalau sesuai dengan dalil yang ada di Bible, saya percaya. Kenapa tidak? Kenapa kamu percaya? Murid-muridnya dilarang Yesus untuk percaya Paulus. Sabar. Yesus melarang muridnya percaya kepada Paulus. Terus kenapa Anda percaya kepada Paulus? Percaya kepada Paulus? Saya tidak percaya kepada Paulus. Saya hanya percaya kepada Yesus Kristus. Oke. Terus kenapa Anda mengkitabkan kitab yang ada 13 suratnya Paulus di dalamnya? Kalau Anda nggak percaya. Gimana? Kenapa Anda mengkitabkan buku yang ada surat-suratnya Paulus 13 buku di dalamnya kalau Anda nggak percaya? Iya, itu yang kami percayakan, bukan Paulusnya, perkataan yang ada di dalam sana, bukan Paulusnya. Kenapa Anda tidak percaya kepada Paulus? Karena sekarang percaya di mana ya? Percaya dia adalah bisa atau percaya sama perkataan dia? Percaya di mana sekarang? Percaya di mana dulu? Kenapa Anda tidak percaya Paulus? Kenapa Anda tidak percaya Paulus? Karena apa Anda nggak percaya Paulus? Gini loh Mas, masalah berita. Kenapa Anda nggak percaya Paulus? Bukan cuma hanya orang yang baik saja bisa menyampaikan berita yang bagus. Orang yang jahat aja bisa Yesus mengatakan kepada muridnya, jangan percaya kepada Paulus. Tapi kenapa Anda nggak mendengarkan nasihat Yesus? Kenapa justru Anda percaya Paulus? Makanya gini loh Bang Juma, sekarang yang kita percaya apanya dulu, perkataannya. Makanya apanya dulu? Setiap orang yang Anda dengar, Anda kan bertanya di awal, buktikan kalau yang bertemu Paulus itu bukan Yesus, ya kan? Yesus berkata kepada muridnya, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab apa? Sebab yang datang kepadanya itu bukan aku. Nah, sekarang Paulus datang mengatakan, aku bertemu dengan Kristus loh. Nah, terus nasihat Yesusnya kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Dia jangan percaya. Sebab yang datang kepada Paulus adalah Yesus palsu atau yang asli? Kalau masalah asli sama palsunya, itu saya tidak bisa mengambil keputusan. Yang saya percayakan Yesus yang Anda sebutkan perkataannya tadi. Saya ulang lagi, kenapa Yesus melarang muridnya agar jangan percaya kepada Paulus? Karena yang ketemu Paulus Yesus asli atau palsu? Sesuai dengan perkataanmu tadi, banyak, udah bilang banyak penyesat-penyesat. Ya itu berarti Anda sudah mengakui. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Yesus yang datang kepada Paulus adalah palsu. Sekarang yang perkataan Anda yang membilang kalau umat Kristen tidak mempercayai Yesus yang lahir dari perawan Maria itu salah. Memang itulah Yesus juru selamat kami. Sekarang Yesus yang datang kepada Paulus itu asli atau palsu? Kalau masalah itu tidak bisa saya palsukan atau aslikan. Loh, kan Yesus mengatakan jangan percaya. Kan Yesus mengatakan jangan percaya. Sebab Yesus mengatakan, sebab Kristus palsu. Berarti yang datang kepada Paulus adalah Kristus palsu. Betul? Itu menurut Anda, tapi saya tidak. Yesusnya yang mengatakan itu. Terus kenapa kemudian Yesus melarang muridnya percaya kalau yang datang kepada Paulus itu asli? Kenapa Yesus melarang muridnya percaya kalau itu asli? Gini loh Bang Zuma, kalau Abang Zuma kaitkan murid-murid Tuhan Yesus dengan Paulus,
itu sudah tidak nyambung lagi pada Kok nggak zaman nyambung? itu. Kok nggak nyambung? Tidak nyambung. Murid, Coba Paulus murid. di tahun berapa? Di tahun berapa Paulus Nah, ada? Di tahun berapa Yesus ada? Oke, Yesus Kok bisa Anda mengajarkan sangkut Injil. pautkan itu? Yesus mengajarkan Injil kepada muridnya. Di tahun 30 Yesus berpesan kepada muridnya, kalau ada orang yang berkata bertemu dengan aku setelah ini, jangan kau percaya. Nah, beberapa tahun kemudian Paulus datang. Berapa puluh Di tahun? mana, iya, Paulus mulai berkarya puluh itu di tahun? tahun ada kurang lebih 20 tahun. Masih sempat, Paulus- masih sempat enggak bertemu Paulus sama murid-murid Tuhan Yesus yang ditinggalkannya pada saat itu? Sempat Bertemu. bahkan Maksud Anda, Paulus bahkan Rasul Paulus Paulus bisa bertemu dengan murid Yesus? yang menganiaya murid Yesus kan Paulus. Ayo. Makanya Yesus mengatakan, apabila ada orang datang kepadamu, Paulus menganiaya murid Yesus? pengakuan Kisah Para Pewarta 1 Anda baca. Kisah Para KPR 9 Anda baca. Dia pergi ke tempat pertama kali dia bertemu dengan Yesus, ke Damsyik itu, tujuannya adalah untuk menganiaya murid-murid Yesus. Makanya ketika dia mengaku, aku bertemu dengan gurumu loh, nasihat Yesusnya kepada murid-muridnya, jangan kau percaya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Lah dia sendiri yang mengatakan aku menganiaya murid-murid. Bisa Yesus menasihati? Kenapa Yesus bisa menasihati muridnya tadi? Apakah pertemuan ini sudah diterangkan oleh murid Yesus kepada Yesus sehingga Yesus bisa menasihati mereka? Enggak. Yesus tahu bahwa setelah dia terangkat ke langit, Anda bertanya, Anda tidak mau mendengar. Yesus tahu Dengar. Yesus tahu bahwa setelah dia terangkat ke langit, setelah percobaan penyaliban, akan datang orang-orang memakai namanya, tapi bukan dia. Akan datang iblis memakai namanya, tapi bukan dia. Maksudnya tadi setelah percobaan penyaliban, memang Yesus Yesus disalib, tidak kan? disalib. Yesus tidak disalib. Loh. Jadi Anda mau mendakwa Yesus disalib, bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga? Itu bukan Yesus. Yang disalib, yang ditangkap, yang disalib, yang keluar dari kubur, yang Anda sembah di gereja, itu bukan anak Maria. Itu iblis. Itu iblis yang datang memakai nama Yesus. Ini seru memang, seru. Jadi mana Anda mempercayai Yesus yang sebenarnya? Apakah sampai mau penyaliban atau sampai di mana coba? Sampai di mana setelah dia menyampaikan seluruh ajarannya kepada muridnya sebagai rasul? Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku, wahai Elohim, telah aku sampaikan kepada muridku telah menerimanya, dan mereka telah percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus sebagai rasul dipercayai oleh murid-muridnya, dan murid-muridnya telah menerima segala firman. Jadi nggak ada lagi firman setelah itu. Tamat ajaran Yesus. Itu begini. Satu hari sebelum Yesus disalibkan, itu bukan Yesus asli lagi. Satu hari di mana dia terangkat ke langit, hari di mana dia terangkat ke langit, yang menjadi Yesus yang ditangkap itu bukan Yesus lagi. Berarti gini loh Bang Juma, berarti sebelum Yesus disalibkan, saat itu Yesus masih ngomong kepada muridnya, itu masih Yesus ya? Masih Yesus asli ya? Ya, masih ada. Menurut cerita Markus 14, masih ada Yesus pada saat penangkapan, masih ada Yesus. Oke. Tapi dia lolos, dia lari, dia nggak ditangkap. Yang ditangkap adalah penggantinya. Gini dulu Bang Juma, sebelum Yesus disalibkan, malamnya Yesus masih berkata kepada Simon Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkalku 3 kali. Itu masih Yesus yang berkata di sana? Masih ya? Masih ya? Iya. Mantap. Masih. Kenapa dia menyangkal? Karena dia tahu ini bukan Yesus ini.
Makanya dia menyangkal. Yang Tadi masih ditangkap ini Yesus. bukan ya. Yang ditangkap ini kan ditanya sama ditanya sama mahkamah agama. Pertanyaan saya tadi Bang Cuma, saya tanya Abang, apakah perkataan dia kepada Simon Petrus sebelum disebutkan engkau akan menyangkalku sebelum ayam berkokok, itu masih Yesus asli? Masih Abang Masih bilang masih kan? Yesus, masih. Iya, iya. Nah, pada saat oke. dia ditanya oleh mahkamah agama, apakah engkau mengenal dia? Apa jawab Yesus? Enggak. Aku enggak mengenal yang kau tangkap itu. Jawab siapa? Yesus sudah tahu. Simon Itu kan? bukan jawab. Iya, Simon Petrus. Iya. Ditanya kan, apakah kau mengenal dia? Tidak. Dia disangkal sama Simon. Kenapa disangkal? Karena yang ditangkap ini bukan Yesus. Sudah bertolak belakang sama jawaban yang Anda kasih kepada saya. Di sana tadi Anda masih ada menjawab bahwa perkataannya kepada Simon Petrus itu masih Yesus yang asli. Iya. Emang di situ pada saat itu mereka sudah bercerai sama Simon Petrus. Bukan, mereka masih sama. Memang sama. Tetapi siapa yang bertanya kepada Simon? Sampai Simon kemudian menyangkalnya. Siapa yang menanya ke dia? Siapa? Iya, orang rumah itu. Orang itu kan pertanyaan daripada iya, itu kan apakah pada saat Yesus berkata sebelum ayam berkokok kau menyangkal aku, ada tentara Romawi di situ? belum. Belum ngerti. Berarti jangan Anda gabungkan antara saman Yesus bertanya ke Simon dengan saman tentara Romawi bertanya ke Simon. Jangan Anda satukan bagi satu cerita. Itu keadaan yang berbeda, Cak Ayu. Gini lah Bang Simon. Jarak waktu Yesus berkata kepada Simon Petrus sama jarak waktu yang ditanyakan daripada tentara Romawi itu emang jarak berapa lama rupanya? Kan perjamuan kudusnya malam. Ya udah. Subuh dia disangkal. Habis. Aneh wah ini. Ya itu pada saat perjamuan kudus itu udah pertanyaan yang masih Yesus. Berjalannya waktu ke subuh, ada penangkapan, yang ditangkap bukan Yesus. Wajar kalau menyangkal. Lucu. Anda tahu nggak kronologi penangkapan daripada Tuhan Yesus? Tahu. Yohanes 18 Anda baca. Coba. Sekarang dibilang? Dengan apa? Dengan apakah Yesus dijual? Yudas datang. Yudas datang bertanya bersama dengan tentara Romawi. Nah, oknum yang menggantikan itu malah bertanya kepada mereka, siapa yang kalian cari? Oknum sekarang, ini tentara Romawi menjawab, kami mencari Yesus dari Nazaret. Terus kira-kira yang bertanya siapa yang kamu cari itu siapa? Ya itu siapa itu yang membawa tentara Romawi itu siapa itu namanya? Kalau tahu saya itu. Mana ada? Bukan begitu ceritanya. Aduh, minim ilmu. Yang kepadanya dijual siapa? Diskusi dengan orang nggak ada ilmu rupanya. Bung, kalau tentara Romawi datang ke tempat persembunyian Yesus bersama dengan Yudas. Pada saat itu ada oknum di tengah-tengah mereka di TKP bertanya kepada mereka tentara Romawi itu, siapakah yang kalian cari? Nah, ini yang bertanya kepada mereka ini siapa? Iya, sebagian daripada tentara Romawi mungkin itu saya kurang hafal. Lalu kemudian mereka menjawab, kami mencari Yesus dari Nazaret. Iya, betul. Orang itu menjawab, akulah dia. Itu siapa yang mengatakan? Salah kamu. Kamu sudah mengarang. Jangan lari ya. Jangan lari ya Juma ya, jangan lari. Di sini akan saya bantah Anda habis-habisan.
bahwa Anda salah. Sudah, pada saat penyerahan daripada Tuhan Yesus kepada bangsa Romawi, perkataan demikian tidak ada, melainkan pelukan daripada Yudas yang menunjukkan siapa Yesus sebenarnya. Anda salah. Aku tunjukkan Tidak dalil, ada boleh? ayatnya. Bisa ku permalukan kamu sore ini? Ku tunjukkan dalilnya. Kalau ada perkataan demikian, aku adalah Yesus, tunjukkan sama saya. Saya Oke, masuk baik. Islam kalau ada perkataan itu. Udah? Kalau ada perkataan itu, saya masuk Islam sekarang. Kalau ada perkataan demikian, pada saat penyerahan Yesus kepada bangsa Romawi, tunjukkan dalilnya sama saya. Aku tunjukkan, aku lihat dulu nih. Tunjukkan. Aku tunjukkan dulu. Besarin dulu. Nih kau baca baik-baik. Tidak perlu kau masuk Islam, kau waras aja, itu sudah cukup bagi saya. Kau jangan masuk dalam kelompok orang-orang yang dijanjikan Yesus neraka, itu udah cukup. Nih, aku balikkan kameraku ya. Nih kau baca baik-baik ini, Bung. Nih. Nih, kita mulai dari data nomor 5. Ketika ditanya begini, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang engkau cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, yang kamu cari ini, akulah dia. Ya. Mana saya tunjukkan. Mana akulah dia? Coba, mana tadi? Pakai enggak ada penunjuk. Oke, kamu coba dari awal tadi. Jawab mereka kepadanya. Tunjukkan semua dalilnya, Bang Juma. Tunjukkan semua dalilnya. Tunjukkan apanya? Tulisannya tunjukkan semua. Tulisannya tunjukkan semua. Nih. Aku tunjukkan. Siapakah yang engkau cari? Ini layar saya ini. Jawab mereka. Ini layar saya. Jawab mereka. Yesus dari Nazaret yang kami cari. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas Itu yang tertulis di mana? berkhianat. Yohanes 18. Aku tidak butuh kau menjadi mu'alaf. Aku butuh saudara saya ini waras, itu udah cukup bagi saya. Waras aja itu penting. Waras itu sudah cukup bagi saya. Bagi saudara saya Kristen, tidak perlu masuk Islam. Allahu Akbar. Aku tunjukkan. Baguskan kameranya. Udah. Anda itu tidak. Udah. Habis ini kau boleh baca, saudara, baca Yohanes 18. Ya, on dulu. Sudah tadi udah. Oke. Bagaimana Anda bisa membantah Matius 26 ayat 48? Matius 26 ayat 48 sampai 49. Coba Anda baca di sana. Itulah bukti. Dua cerita yang berbeda, yang kontradiksi. Dua cerita yang kontradiksi. Matius 26 ayat 48 sampai 49. Orang yang mengkhianati dia telah memberikan tanda kepada mereka, katanya, orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Itulah penyerahan daripada Yesus kepada bangsa Romawi. Sekarang bukan ada pengakuan. Sekarang di Matius jadi pada saat itu siapakah yang dicium Yudas? Di Yohanes 18 tidak ada cium mencium. Pada saat Di itu Yohanes, kepada siapakah ciuman yang telah disampaikan oleh Yudas? di Yohanes 18 itu tidak ada cium mencium. Makanya saya katakan kepada saudara, kitab Anda itu kontradiksi. Ketika ditanya siapakah yang kau cari, aku mencari dia. Aku cari
lalu biarkanlah mereka pergi katanya. Nah, ada nggak di situ Itu dalil cium-cium? dalil yang Abang Juma tunjukkan itu pada saat penangkapan kah? Pada Iya. saat penyerahan anak manusia kah? Iya, iya. Makanya tadi saya bilang pas Anda tadi menunjukkan dalilnya, kamera saya ini, foto Anda ini full, nggak bisa saya baca dari ujung ke ujung karena tampilannya penilaiannya. Setelah Yesus menyatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke sungai Kidron. Di Itu situ bukan ada suatu saat taman, penangkapan itu Bang Jumbo. dan Itu ia bukan saat masuk ke penyerahan Kidron anak di situ, domba. dan satu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Tuhan yang disuruh oleh imam-imam kepala dan Farisi, lengkap dengan tentara, sulu dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Kata mereka, kata dia kepada mereka, akulah dia. Yudas yang berkhianat berdiri di situ bersama-sama. Ketika berkata demikian, akulah dia, murid pun mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Kata Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jikalau aku yang kamu cari, biarkanlah mereka itu pergi. Demikian hendak supaya genaplah firman yang dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu adalah Maklus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Maka pasukan itu, perwira dan penjaga-penjaga disuruh orang Yahudi menangkap Yesus dan membelenggu Yesus. Jedar. Oke. Itu perkataan Kamu tertolong? Yesus, akulah dia itu jangan Kamu dengar tertolong dengan dulu. data itu? Bukan, dengar dulu. Ah, di sana kan Yesus sudah Ada nggak berkata, di situ kalau dicium? memang itu ayat tadi benar. Dengar dulu. Oke. Itu perkataan Yesus tadi kan. Akulah Yesus katanya. Jangan lari. Itu jangan turunkan. Jangan diturunkan lagi. Jangan turunkan. Oke. Berarti itu di situ. Itulah kan. Ketahuan bodohmu main ketawa. Udah. Itu perkataan. Nah. Makanya kenapa? Udah nyerah, selesai kita. Di situ dikatakan, siapakah yang engkau cari? Saya ulang lagi bertanya, siapa yang bertanya seperti itu? Siapa yang bertanya? Tadi udah daripada bangsa Romawi. Siapa yang bertanya seperti itu? Siapa yang kau cari? Nah, Siapa yang bertanya seperti itu? iya dari segerombolan bangsa Romawi yang bertanya. Jadi menurutmu yang bertanya siapa? Yang bertanya itu pengganti Yesus. Walah. Udahlah Bang Juma ngarang, aku turun dulu Bang Juma ngarang. Oke lah. Diam. Kenapa saya mengatakan itu adalah pengganti Yesus? Teman-teman, anak-anak saya di bawah, ada dua hal. Yang pertama, kembali ke Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saya ulang. Coba arahkan pandangan ke Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Oke? Tentara Romawi datang ke tempat persembunyian Yesus. Di Matius 26 kata Yudas, siapa yang aku cium, itulah dia, Yesus. Di Yohanes 18 tidak ada cium-mencium.
Seketika kemudian orang-orang tentara ini datang, ada tiba-tiba di tengah-tengah mereka, bertanya kepada mereka, siapa yang kalian cari? Apa kata tentara Romawi? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Pertanyaan saya, kalau yang bertanya ini Yesus, coba ketik di bawah, kira-kira apa jawaban mereka? Yesus nih bertanya kepada, siapa yang kalian cari? Kira-kira apa jawaban mereka? Ketik di bawah, yang paham. Siapa yang kau cari? Ah, kamu. Pintar. Siapa ini? Oh, mama pintar kali anak-anak saya ini. Siapa ini? Pintar dia. Emerald